Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang begitu banyak sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas-aktivitas kita baik yang bersifat duniawi maupun ukhrawi. Kita berharap dan berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan menerima segala amal-amal kita dan menjadikannya sebagai pemberat timbangan amal kebaikan kita pada hari kiamat kelak. Salawat dan salam senantiasa kita ucapkan dan kita perbanyak untuk Nabi kita, teladan kita semua, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada segenap keluarga beliau, para sahabat beliau seluruhnya, dan kepada seluruh pengikut beliau yang senantiasa mengikutinya dengan baik dan benar sampai hari kiamat. Kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan rasa cinta di hati kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudaraku, saudara-saudariku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Beberapa hari lagi kita akan berjumpa dengan bulan mulia Ramadan. Bulan yang mulia, bulan yang penuh dengan keberkahan. Untuk itu diharapkan kepada dan dianjurkan kepada seluruh kaum muslimin untuk memotivasi dirinya untuk memperbanyak amal-amal saleh, untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sudah sepantasnya lah kita bergembira untuk menyambut datangnya bulan mulia Ramadan yang sebentar lagi akan menyapa kita. Dan inilah tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika datangnya bulan mulia Ramadan, maka beliau memberikan kabar gembira kepada para sahabatnya agar supaya para sahabat menyambut Ramadan dengan penuh kegembiraan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qad ja'akum Ramadan, syahrun mubarak." Telah datang bulan mulia Ramadan, bulan yang diberkahi. Iftaradallahu alaikum siyamah. Allah telah mewajibkan atas kalian berpuasa padanya. Tuftahu fihi abwabul jannah. Dibuka padanya pintu-pintu surga. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim. Dan ditutup rapat di dalamnya pintu neraka jahim. Wa tughallu fihi syayatin. Syaitan-syaitan dibelenggu. Fihi lailatun khairun min alfi syahr. Di dalamnya ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Man hurima khairaha faqad hurim. Siapa yang dihalangi dari kebaikannya, maka sungguh ia telah terhalangi. Jadi secara umum, ketika kita menghadapi satu momen ibadah,
maka kita perlu perhatikan 3 hal. Yang pertama adalah apa yang kita harus persiapkan untuk menghadapi ibadah tersebut. Sudahkah kita melakukan persiapan yang maksimal untuk menyambut datangnya bulan mulia Ramadan? Sudah kita menyiapkan persiapan yang maksimal agar ibadah kita di bulan Ramadan menjadi ibadah yang lebih baik kualitasnya, kuantitasnya daripada Ramadan sebelumnya. Ini pertanyaan yang pertama yang harus menjadi renungan kita semua. Yang kedua adalah apa yang kita lakukan ketika beribadah. Ketika sudah masuk ke bulan Ramadan, apa program-program yang kita canangkan, yang kita rencanakan untuk kita lakukan, untuk kita maksimalkan setiap waktu kita di bulan mulia Ramadan. Dan yang ketiga, saudara-saudariku sekalian, adalah apa yang harus kita pertahankan dan lestarikan setelah berlalunya ibadah tersebut. Pendidikan apa yang kita dapatkan, pelajaran apa yang kita dapatkan dalam ibadah tersebut yang harus kita lestarikan, yang harus kita jaga selepas melakukan ibadah tersebut. Yang tentunya ibadah yang benar, ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ibadah yang melahirkan ibadah-ibadah setelahnya. Adalah ibadah yang memotivasi kita untuk melakukan ibadah-ibadah yang lain. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita akan membahas pada kesempatan kali ini poin yang pertama tadi. Pertanyaan yang pertama, bahwa apa yang telah kita persiapkan untuk memasuki atau menyambut datangnya momen ibadah di bulan mulia Ramadan. Ada beberapa yang harus kita persiapkan dan harus kita lakukan mulai dari sekarang. Di bulan Sya'ban ini dan di beberapa hari sebelum datangnya atau menjelang bulan Ramadan. Yang pertama adalah memperbanyak doa. Secara umum adalah memperbanyak doa. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan bulan Ramadan. Karena tidak ada yang tahu ajal kita. Kita tidak tahu kapan Allah Subhanahu wa taala memanggil kita. Karena hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Saat ini kita sudah berada di bulan Sya'ban. Maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan bulan mulia Ramadan, agar Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita untuk bisa meraih kebaikan-kebaikan di bulan mulia Ramadan. Para tabi'in, para salaf, sebagaimana diriwayatkan dari Ma'la bin Fadl, salah satu ulama tabi'in, sebagaimana disebutkan dalam kitab Lataiful Ma'arif karya Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hambali, beliau mengatakan kanu yad'una Allah Ta'ala 6 ashhurin an yuballighahum Ramadan, thumma yad'una 6 ashhurin ukhra an yataqabbala minhum. Adalah para salaf, para sahabat radhiyallahu taala anhum. Mereka senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala 6 bulan sebelum
datangnya Ramadan, agar supaya Allah mempertemukan mereka dengan bulan mulia Ramadan. Kemudian mereka juga berdoa kepada Allah 6 bulan setelahnya, agar supaya Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah mereka di bulan mulia Ramadan. Bayangkan para jamaah sekalian, saudara-saudariku yang dimuliakan Allah, para sahabat radhiyallahu anhum berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala bahkan 6 bulan ya, sebelum datangnya bulan mulia Ramadan. Jadi 1 tahun penuh ya, mereka penuhi dengan doa, permohonan kebaikan di bulan Ramadan, dan doa agar amal saleh mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita perhatikan terhadap diri kita, kita introspeksi diri kita. Ada di antara kaum muslimin yang esok harinya sudah bulan Ramadan, akan tetapi dia masih belum sadar dan belum tahu apakah besok bulan Ramadan atau bukan. Karena tidak ada perhatian terhadap Ramadan. Ya. Ramadan atau bukan Ramadan sama saja bagi mereka. Na'udzubillahi min dzalik. Karena kesibukannya dengan urusan dunia, ya, sampai mereka lupa dengan Ramadan. Lupa kapan Ramadan akan tiba. La haula wala quwata illa billah. Dan di antara doa yang diriwayatkan oleh para salaf, di antaranya oleh Imam Yahya ibn Katsir rahimahullah, dan disebutkan Ibnu Rajab dalam kitabnya Lataiful Ma'arif, Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallim li Ramadan wa tasallamhu minni mutaqabbala. Ya Allah, antarkanlah aku hingga sampai kepada bulan Ramadan, dan antarkanlah Ramadan kepadaku, dan terimalah amal-amalku di bulan Ramadan. Yang kedua, saudara-saudariku yang dirahmati Allah, adalah memperbanyak istighfar, memperbanyak ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dosa dan maksiat adalah sumber penyakit hati. Dan dosa dan maksiat akan menjadi noktah hitam, akan menjadi titik hitam di dalam hati kita kalau tidak diistighfarkan, tidak dimohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat At-Tirmidzi, "Innal 'abda idza akhta'a khati'atan nuqitat fi qalbihi nuqtatun sauda." Sesungguhnya jika seorang hamba melakukan kesalahan, melakukan dosa, maka akan diberikan titik di dalam hatinya, titik hitam di dalam hatinya. Fa idza huwa naza'a wastaghfara wa taba suqila qalbuh. Kalau dia ya, menghilangkannya dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia ampuni, maka dia akan dibersihkan atau hatinya akan dibersihkan. Wa in 'ada zida fiha. Kalau dia kembali lagi, maka akan ditambahkan lagi noktah hitam, titik hitam dalam hatinya. Hatta taghluwa qalbahu wa huwa ran. Ya. Sampai hatinya ya. Maka bintik hitam itu akan ditambah ya, sehingga bisa menutupi hatinya. Dan itu adalah ar-ran alladzi dzakarallah, yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak demikian, sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan telah menutup hati mereka. Dalam surah Al-Mutaffifin. Jadi maksiat sangat berbahaya dan bisa mengakibatkan hati kita menjadi berkarat. Dan ketika hati kita berkarat, ya, maka itulah menjadi penyebab kemalasan beribadah. Ya. Fenomena kemalasan beribadah, terlebih lagi di momen-momen yang mulia seperti bulan mulia Ramadan, itu disebabkan oleh hati yang kotor. Dan hati yang kotor disebabkan oleh maksiat, dosa, dan kelalaian yang kita lakukan. Sehingga
bertobatlah dan beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjanjikan bagi orang-orang yang bertaubat, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan kesalahan dan dosa mereka. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-taibu minadz dzam kaman la dzambalah." Orang yang bertobat dari satu dosa seperti orang yang tidak melakukan dosa. Dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Ibnu Majah. Ketika hati sudah suci, hati bersih, maka Allah akan mudahkan kita untuk melakukan ibadah, khususnya di bulan mulia Ramadan. Yang ketiga, yang harus kita lakukan, persiapan yang harus kita lakukan untuk menyambut datangnya bulan mulia Ramadan adalah mulai melakukan kebaikan-kebaikan. Mulai berlatih dan menjadi pemanasan ya sebelum memasuki bulan Ramadan. Tentunya seorang atlet ketika ingin berlatih bertanding dalam sebuah turnamen kejuaraan, maka tentu kalau ia ingin mendapatkan medali, ia ingin menjadi yang terbaik, maka melakukan pemanasan, latihan tiap saat adalah menjadi sebuah keniscayaan. Begitu pula dengan Ramadan. Begitu pula dengan Ramadan. Bulan yang luar biasa. Yang dikatakan bisa dikatakan Ramadan adalah bulan turnamennya orang-orang yang bertakwa. Olimpiadanya orang-orang yang bertakwa. Yang di ujungnya nanti orang-orang yang beriman akan mendapatkan medali takwa. Maka Ramadan merupakan momen untuk berlomba. Nah, kalau kita tidak punya persiapan, tidak ada pemanasan, ya, sebelum datangnya bulan Ramadan, tidak membiasakan diri kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan, ibadah demi ibadah, amal-amal saleh, maka tentu itu akan berat kita lakukan di bulan mulia Ramadan. Ya. Oleh karena itu, di bulan Sya'ban ini, maka kita dianjurkan untuk membiasakan diri kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan, seperti misalnya memperbanyak tilawah Al-Quran, memperbanyak puasa sunnah, meskipun tidak disyariatkan sebulan penuh. Di bulan Sya'ban ini, membiasakan diri untuk bersedekah, bernasihat, berdakwah, amar ma'ruf, nahi mungkar. Kita juga memperhatikan ibadah salat kita, salat 5 waktu kita. Kalau dalam keadaan seperti ini sekarang ini, di tengah penyebaran virus corona, dan kita dianjurkan untuk salat di rumah, maka hendaknya kita disiplin dalam melakukan ibadah salat 5 waktu. Kita salat di awal waktu. Dan jangan kita menunda-nunda ibadah salat kita. Kemudian kita perhatikan juga ibadah-ibadah sunnah yang lainnya. Salat-salat sunnah lainnya. Terutama salat sunnah rawatib. Salat-salat sunnah yang mengiringi salat fardu. Kenapa kita melakukan pemanasan-pemanasan ini? Kenapa kita sudah dianjurkan untuk melakukan ibadah, membiasakan diri kita untuk melakukan ibadah sebelum datangnya bulan Ramadan, agar supaya kita lebih siap lagi ketika
telah memasuki bulan mulia Ramadan. Sehingga Ramadan kita bisa maksimal ya dengan amal-amal yang terbaik yang bisa mendatangkan rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat yang harus kita perhatikan, yang harus kita persiapkan adalah Ramadan. Kita jadikan Ramadan tahun ini menjadi momen untuk berubah menjadi lebih baik. Kita jadikan Ramadan sebagai syahrut taghyir, bulan perubahan. Ya. Kita jadikan Ramadan sebagai momen dan kesempatan ya, untuk berubah menjadi lebih baik. Sehingga kita memiliki target di bulan Ramadan ini, bahwa Ramadan tahun ini harus merubah diri kita menjadi lebih baik. Dan itulah sesungguhnya karakter seorang muslim yang senantiasa berubah ke arah yang lebih baik. Ya, hari ini lebih baik daripada hari kemarin, dan hari esok tentu lebih baik daripada hari ini. Kalau kita bersungguh-sungguh dalam melakukan hal demikian, bersungguh-sungguh dengan niat kita, dan dibuktikan dengan amal-amal dan ya, ketaatan-ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah Allah akan memberikan taufik, Allah akan memberikan kemudahan ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang berjuang bersungguh-sungguh di jalan kami untuk meniti jalan yang benar, maka kami akan memberikan petunjuk, memberikan taufik ya, agar supaya bisa melalui jalan tersebut, sehingga diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam juga dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim, apabila Ramadan telah tiba, maka dibukakan pintu-pintu surga dan ditutup pintu-pintu neraka, dan syaitan-syaitan dibelenggu. Jadi momen Ramadan ya, menjadi kesempatan seorang hamba ya, karena Allah Subhanahu wa taala memudahkannya untuk melakukan ketaatan, memudahkannya untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika di bulan Ramadan seseorang tidak tergerak hatinya untuk berubah, tidak tergerak hatinya untuk taubat dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu kapan ia akan taat kepada Allah? Kapan ia akan bertaubat kepada Allah? Ya. Kapan ia akan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala? Jadi bulan Ramadan adalah momentum untuk merubah diri, untuk semakin baik. Dan jika sudah baik, maka dipertahankan kebaikannya. Dan ibadah-ibadah yang lainnya tentu kita tingkatkan kualitas dan kuantitasnya. Yang kelima adalah pahami dan pelajari tentang fikih Ramadan, tentang hukum-hukum puasa. Mempelajari fikih dan hukum-hukum Ramadan baik dengan menghadiri majelis ta'lim secara langsung ataupun melalui media seperti ini. Ya, terlebih lagi sekarang ya, mungkin kita tidak bisa menghadiri secara langsung, tapi bisa melalui media. Ya. Bisa kita lihat ya, video di YouTube, kita dengarkan audio ya, ceramah ya, yang menjelaskan tentang fikih-fikih Ramadan atau hukum-hukum fikih ibadah yang berkaitan dengan Ramadan. Maka itu sangat baik ya, untuk kita lakukan ya, karena ilmu itu sangat bermanfaat dan kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya untuk menuntut ilmu yang syar'i, menuntut ilmu agama, dan itu kewajiban bagi setiap muslim dan muslimah.
Dan ilmu itu menjadi dasar bagi seorang muslim untuk melakukan kebaikan, untuk melakukan ibadah. Karena itu Imam Al-Bukhari pernah mengatakan atau menulis dalam kitabnya Al-Ilmu Qabla Al-Qawli Wal-Amal. Ilmu itu harus didahulukan sebelum kita berbicara dan beramal. Karena berbicara dan beramal tanpa ilmu sangat berbahaya. Berbicara atau beramal tanpa dalil sangat berbahaya. Ya, sementara ilmu akan membuat kita semakin yakin dengan pembicaraan dan amal-amal yang kita lakukan. Kemudian yang keenam adalah melakukan persiapan, planning, program ibadah apa saja, amal apa saja yang akan kita lakukan, yang akan kita rutinkan, yang akan kita tingkatkan kualitas dan kuantitasnya di bulan mulia Ramadan. Di bulan Sya'ban ini, beberapa hari menjelang datangnya bulan Ramadan, maka sangat baik ya, bagi kita untuk segera menyusun program-program ibadah, program-program amal saleh. Ya, kita tentukan target-target apa yang akan kita capai di bulan mulia Ramadan, agar supaya tentunya tekad niat kita untuk menjadikan Ramadan kita menjadi lebih baik daripada sebelumnya bisa tercapai. Demikian saudara-saudariku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik dan hidayah agar kita bisa melakukan persiapan-persiapan yang maksimal sehingga kita bisa menyambut bulan mulia Ramadan dengan penuh kegembiraan, dengan niat yang baik untuk menjadikan Ramadan tahun ini menjadi Ramadan yang lebih baik daripada sebelumnya. Dan pada akhirnya nanti insya Allah semoga kita mendapatkan medali takwa, mendapatkan predikat muttaqin di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.